Halo Wong Palembang, nah pasti sudah tahu kan saat ini kita sedang berada di mana? Betul sekali, saat ini kita sedang berada di Taman Wisata Alam Punti Kayu Kota Palembang. Nah, saat ini kami akan menginformasikan suasana di Taman Wisata Alam Punti Kayu ini seperti apa di hari libur panjang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang selama libur Lebaran tahun ini menjadi salah satu objek wisata pilihan. Hari ke-6 Lebaran, objek wisata hutan kota yang terletak di Jalan Kolonel Haji Berlian, Kecamatan Alang-Alang Lebar ini tampak diserbu pengunjung. Manajer TWA Punti Kayu Palembang Raden Aska mengungkapkan, jika Lebaran tahun ini merupakan tahun pertama operasional sejak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Raden juga mengungkapkan lonjakan pengunjung sudah terlihat sejak hari Lebaran kedua. Hingga hari ini mencatat ada sekitar 3.000 pengunjung yang datang di TWA Punti Kayu. Ia juga mengatakan pengunjung didominasi dari luar kota, bahkan ada yang dari Lampung hingga Pulau Jawa. Baik pemirsa, Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang maupun masyarakat di luar Kota Palembang, Taman Wisata Alam Punti Kayu ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang kalian dan berkumpul bersama keluarga. Dari 5 wahana wisata yang ada, Kampung Indian, replika landmark, dan danau rekreasi menjadi wahana yang paling ramai dikunjungi wisatawan. Untuk tiket, pengelola mematok tiket masuk Rp25.000 untuk hari biasa, Rp30.000 untuk weekend dan hari libur. Tiket tersebut menjadi tiket terusan untuk menikmati wahana yang ada di Punti Kayu. Baik pemirsa, di Punti Kayu ini ada namanya Taman Replika. Nah, di sini ada replika dari Menara Eiffel. Dan selanjutnya di sini ada patung. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ada patung Liberty nih. Jadi di sini bisa untuk berfoto-foto sambil menikmati nuansa alam yang ada di Punti Kayu ini.
Nah, baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Raden selaku manajer di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Pak Raden, bisa diceritain suasana sehabis Lebaran ini seperti apa Pak di Punti Kayu ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pengunjung Punti Kayu sendiri di hari pertama belum terlalu ramai, kemudian meningkat pada hari kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, kita harapkan pengunjung semakin meningkat nanti. Semakin meningkat, dan memang 2 tahun yang lalu ini ditutup atau gimana Pak? Ya, kebetulan di tahun 2020 sama 2021 kita taat dengan aturan pemerintah kalau tempat wisata ditutup. Jadi kita memang pas Lebaran itu ditutup selama 2 tahun. Benar-benar ditutup ya Pak ya. Jadi memang di tahun ini memang mengalami peningkatannya drastis ya Pak ya, di tahun sebelumnya. Jadi pengunjungnya ini kebanyakan dari masyarakat Kota Palembang atau dari luar Kota Palembang nih Pak? Jadi campur Mbak, jadi ada yang dari luar kota, ada yang dari Palembang. Kalau luar daerah pun banyak, terlihat dari plat mobil, yang ada yang plat Lampung, yang Jambi, dan sebagainya Pak ya. Jadi memang masyarakat di luar Kota Palembang, baik dari Palembang maupun di luar, sangat memang banyak mengunjungi tempat Punti Kayu ini ya Pak. Nah, untuk harga tiketnya apakah ada mengalami kenaikan atau tetap sama? Jadi gini Mbak, semenjak kita pandemi itu tiketnya kita jadikan tiket terusan. Tiket terusan, oke. Jadi di mana tiketnya kita patok di angka 25 untuk hari biasa, 30.000 untuk libur. Itu sudah bisa bebas masuk ke wahana-wahana. Jadi ke wahana-wahana itu tidak usah bayar lagi, cukup beli tiket di depan udah bebas masuk ke wahana-wahana. Berarti bayar sekali, terus untuk masuk ke wahana-wahana yang ada di Punti Kayu ini gratis gitu ya Pak ya? Gratis ya. Oke. Jadi ini untuk tempat sport-sportnya ada yang terbaru atau gimana nih Pak? Ada. Untuk andalan kita tetap ada replika landmark, ada wisata melihat Menara Eiffel, Patung Liberty dan lain-lain. Ada lagi yang terbaru ini, kita bikin Indian Village, kampung Indian. Di sana bisa pengunjung bisa berpakaian kostum Indian, kemudian ada tempat memanah. Jadi bisa untuk spot foto baru di sana. Foto baru dan masuknya itu gratis. Nah, jadi untuk masyarakat Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang yang mencari tempat rekreasi, sangat pilihan tepat kalau memilih Punti Kayu Kota Palembang ini ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini salah satu wahana bermain di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Ini namanya Perahu Naga. Lagi liburan ya Pak ya di sini ya Pak ya. Dari mana kita Pak? Kayu Agung. Dari Kayu Agung. Ini bersama keluarga rame-rame ke sini ya Pak. Kenapa memilih Punti Kayu Pak? Ya, anak-anak Pak. Sama suasananya ya Pak ya. Enak gitu. Berapa orang ini diajak ke sini Pak? Banyak 2 mobil. Oh, 2 mobil. Memang untuk rekreasi di sini ya Pak ya. Sengaja di sini. Lumayan jauh dari Kayu Agung ke sini ya Pak ya? Iya. Bisa mah 3 situ ya? Ini Lebaran tadi kan ngumpul keluarga-keluarga yang jauh-jauh balik ke dusun. Oh, jadi dari dusun ke sini. Oh, jalan-jalan lah Pak ya? Ada yang dari Bangka Belitung, dari Palembang, dari Malaysia. Oh, jadi memang kumpul keluarga. Iya, keluarga. Dan jadi ngumpul sama-sama pakai mobil 2 mobil. Jadi pilihannya memang di Punti Kayu ini, Pak ya. Sudah dari jam berapa di sini, Pak? Ini nak pergi lagi ke mana dulu? Pulau Kemar. Waduh, ke Pulau Kemar. Jadi destinasi wisata Kota Palembang selain di Punti Kayu, bapak-bapak ini akan ke Pulau Kemar. Dari Gandus, dari apa nama? Ada pesantren itu. Oh, yang itu ya Al-Qur'an ya, Pak ya. Dari Gandus terus ke sini. Jadi memang hari ini khusus untuk liburan rekreasi keluarga ya Pak ya. Berarti dari sini dari jam berapa Pak? Udah di Sini. Punti Kayu ini? Jam 12 ya?
sudah makan tadi ya Oh, jam 12 lah. Iya. Oke. Nah, ini untuk rekreasi menyenangkan anak-anak. Anak-anak ya Pak ya. Iya. Makasih ya Pak ya. Selamat berlibur Pak. Dari pantauan Sumek.co, sebagian pengunjung mengaku memilih Punti Kayu untuk menikmati suasana alam serta melepas penat bersama keluarga selama libur lebaran di Kota Palembang. Zeri, Sumeko TV melaporkan.